Hipertensi sistolik versus diastolik. Apa bedanya dan mana yang lebih berbahaya? Angka tekanan darah kamu 140/90, mungkin kamu pikir itu cuma tinggi biasa. Tapi coba lihat yang tinggi angka atasnya atau bawahnya. Karena ternyata angka atas dan bawah punya arti yang berbeda dan resikonya juga beda. Tekanan darah itu bukan satu angka, tapi dua. Misalnya 120/80. Itu artinya 120 sama dengan sistol, tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. 80 sama dengan diastol, tekanan saat jantung sedang istirahat dan mengisi ulang darah. Nah, hipertensi bisa terjadi kalau salah satu atau dua-duanya naik dari normal. Normal kurang dari 120/80 mm Hg, sedangkan hipertensi lebih besar sama dengan 140/90 mm Hg. Tapi yang menarik, tidak semua hipertensi itu sama. Ada orang yang hanya angka atasnya tinggi, itu hipertensi sistolik. Ada juga yang angka bawahnya tinggi, itu hipertensi diastolik. Hipertensi sistolik itu ketika hanya angka atasnya yang tinggi. Contoh 150/80 mm Hg. Ini paling sering ditemukan pada orang berusia di atas 50 tahun. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, pembuluh darah makin kaku dan tidak elastis. Akibatnya, saat jantung memompa, tekanan naik tinggi. Resikonya apa? Banyak studi termasuk Framingham Heart Study menyebutkan hipertensi sistolik adalah faktor risiko utama stroke, gagal jantung, dan penyakit jantung koroner, terutama pada lansia. Jadi, jangan anggap remeh kalau angka atas saja yang tinggi. Sekarang kita bahas hipertensi diastolik, yaitu angka bawah yang tinggi. Contohnya 120/95 mm Hg. Ini sering terjadi pada usia muda, terutama yang banyak stres, kurang olahraga, atau konsumsi garam berlebihan. Kenapa berbahaya? Karena tekanan di pembuluh darah tetap tinggi bahkan saat jantung sedang istirahat. Ini membuat dinding pembuluh darah terus tegang. Lama-lama bisa terjadi kerusakan ginjal, retina, hingga otak. Resiko serangan jantung dini meningkat. Beberapa studi menyebutkan bahwa pada usia muda, hipertensi diastolik punya efek kerusakan organ yang lebih silent tapi serius. Nah, pertanyaan paling umum, sistolik tinggi versus diastolik tinggi, mana yang lebih bahaya? Jawabannya tergantung usia dan konteks. Pada orang tua lebih dari 50 tahun, sistolik tinggi adalah indikator resiko kardiovaskular yang lebih kuat. Tapi pada orang muda kurang dari 40 tahun, diastolik tinggi seringkali lebih berbahaya diam-diam karena bisa merusak organ tanpa gejala. Keduanya sama-sama tidak boleh diabaikan. Bahkan guideline terbaru dari American College of Cardiology menyarankan terapi hipertensi sebaiknya mempertimbangkan kedua angka secara bersamaan karena keduanya saling mempengaruhi resiko total pasien. Kalau kamu sering lihat angka tekanan darah seperti ini, 140/90, 130/95, 150/85, artinya kamu sudah masuk kategori hipertensi stadium 1 atau 2. Dan kalau kamu masih muda tapi angka bawahmu sering di atas 90, jangan anggap enteng. Lakukan ini. 1. Cek tekanan darah secara rutin minimal seminggu 2-3 kali. 2. Catat hasilnya, lihat polanya. 3. Konsultasikan ke dokter jika ada kenaikan konsisten. Kesimpulannya, hipertensi sistolik sering pada lansia berhubungan dengan stroke dan gagal jantung. Hipertensi diastolik sering pada usia muda, bisa merusak ginjal dan otak.
Keduanya sama-sama bahaya dan harus ditangani. Ingat, tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala, jadi cek tekanan darah itu bukan buat orang sakit, tapi buat kamu yang ingin tetap sehat.